hanya karena nenek tidur terlalu lama dan melewatkan penerbangan yang akan segera lepas landas. Wanita licik itu bahkan menghalangi pramugari untuk menutup pintu kabin, membuat semua penumpang menunggu nenek yang terlambat bersamanya. Kapten pesawat tidak tahan lagi dan ingin menasihati wanita licik itu. Namun, wanita licik yang tidak menghiraukan orang lain itu mengangkat tangan dan mengusap. Penumpang lain berdiri dan menyarankan nenek untuk mengubah tiket pesawatnya. Lagi pula itu adalah kesalahannya sendiri. Mengapa harus membuang waktu semua orang? Akibatnya, wanita licik itu membalas. Dia memberikan tamparan yang keras. Dan dengan wajah angkuh menyatakan, suaminya adalah presiden maskapai ini. Neneknya bahkan adalah seorang profesor terkemuka. Mereka tidak bisa dianggap remeh. Namun, wanita licik itu tidak tahu bahwa dia akan segera membayar harga untuk sikap angkuhnya. Hanya karena wanita yang dia bully di depannya adalah neneknya sendiri. Ternyata, tidak lama yang lalu, wanita itu memimpin tim, mengembangkan generasi baru jantung buatan. Dia dengan bersemangat memberitahu putranya tentang kabar baik ini, dan bersiap untuk terbang ke rumah sakit di kota laut sekarang juga. Hanya karena suaminya sekarang membutuhkan jantung buatan ini untuk menyelamatkan nyawanya. Putranya memberitahu wanita itu bahwa pacarnya juga ada di pesawat ini. Ingin agar kedua orang saling memperhatikan dan sekaligus saling mengenal. Lagi pula, ibunya belum tahu tentang pacarnya. Kemudian, sang putra menelepon wanita yang licik itu. Menggawa wanita licik itu bahwa ibunya berada di penerbangan yang sama menuju kota laut. Memintanya untuk berperilaku baik di depan ibunya. Wanita licik itu sangat bersemangat. Hanya karena dia telah berpura-pura menjadi gadis baik selama 3 tahun. Kini, sang CEO akhirnya memutuskan untuk memperkenalkannya kepada orang tuanya. Jadi, selama dia bisa menyenangkan ibu mertuanya yang belum pernah ditemuinya, dia pasti akan bergabung dengan keluarga kaya dan menikmati kemewahan yang tak ada habisnya. Oh ngomong-ngomong, Bibi, apakah kamu tahu seperti apa Bibi itu? Tidak tahu. Namun, Yichuan adalah CEO maskapai penerbangan. Ibunya pasti mendapatkan makanan kelas 1. Wanita kaya ini memiliki aura yang luar biasa. Kamu pasti bisa mengenalinya. Sementara itu, wanita itu sedang bersiap untuk langsung memproses kartu boarding. Akhirnya, wanita licik itu langsung maju. Dia mendorongnya dengan kasar dan memotong antrean. Saat pergi, dia tidak lupa mengejek wanita itu karena berpakaian kumuh. Namun, yang tidak diketahui wanita licik itu adalah wanita yang dianggap rendah di depannya adalah ibu mertuanya yang belum pernah ditemuinya. Tak lama kemudian, jembatan pesawat mulai ditutup. Wanita licik itu melihat sekeliling. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada penumpang wanita di kelas 1. Ini membuatnya segera sadar bahwa mertuanya belum naik pesawat. Jadi, dia mencari pramugari dan meminta agar pintu kabin tidak ditutup. Sekarang waktu keberangkatan sudah dekat. Demi keselamatan penumpang, pintu kabin kami harus ditutup. Berhenti, tidak mendengar tetangga berbicara. Jangan tutup. Wanita itu panik ingin mengantarkan jantung buatan untuk menyelamatkan suaminya. Jadi, dia mencoba berbicara dengan baik, meminta mertuanya untuk mengubah tiket ke penerbangan berikutnya. Namun, wanita licik itu langsung mengusapnya. Temannya bahkan ikut menyerang. Dia mengatakan bahwa wanita itu pasti melihat penampilannya yang glamor. Dengan sengaja ingin menipu dan meminta uang darinya. Wanita licik itu dengan angkuh melemparkan uang tunai agar wanita itu diam. Dia mengklaim bahwa mertuanya tidak akan datang hari ini. Jadi, dia akan membuat pesawat tidak bisa terbang sampai besok. Wanita itu memperingatkannya bahwa ini adalah tindakan ilegal. Namun, wanita licik itu kembali mengusapnya. Saya akan menghabisimu di sini hari ini. Tidak ada yang berani mencampuri urusanku. Wanita itu sebenarnya ingin marah. Namun, ketika dia memikirkan suaminya yang berada dalam bahaya dan menunggu jantung buatan ini untuk diselamatkan, jadi hanya bisa berusaha untuk tidak mengganggu wanita licik itu. Ingin membuatnya berhenti mengacau dan menghalangi pesawat untuk lepas landas. Wanita licik itu tidak menyangka bahwa wanita itu akan terus-menerus menghalanginya. Dalam kemarahan dan rasa malu, dia meraih kotak medis yang berisi jantung itu. Dia menghantamkan kotak itu dengan keras ke kepala wanita itu. Meskipun wanita itu sudah terjatuh ke tanah, dia juga tidak berniat untuk berhenti. Untungnya, pada saat yang kritis, pramugari memanggil kapten untuk menghentikan wanita licik itu. Wanita itu mengira bahwa wanita licik itu akan dihukum karena ini. Namun, ketika kapten melihat bahwa itu adalah wanita licik, dia langsung berubah ekspresi menjadi lebih ramah. Hanya karena orang-orang di perusahaan itu mengenal wanita licik sebagai pacar presiden. Jadi meskipun tahu dia mengganggu orang lain, tidak ada yang berani menghentikannya. Tapi ketika dia melihat wanita yang bangkit dari tanah, dia langsung tidak tenang. Itu kamu. Benar. Itu aku. Aku adalah Ibu Zhou Yichuan. Setelah kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Wanita licik itu bahkan tampak sangat tidak percaya. Namun, kapten pesawat saat ini merasa sedikit ragu. Karena dia pernah melihat ibu presiden dari jauh beberapa tahun yang lalu. Karena saat itu dia tidak melihat dengan jelas. Ditambah lagi, penampilan wanita ini sama sekali tidak terlihat seperti orang kaya. Oleh karena itu, dia segera membantah pikiran itu. Mengira telah salah mengenali orang. Setelah mendengar bahwa wanita itu adalah orang biasa tanpa latar belakang, wanita licik itu semakin angkuh. Mengangkat kakinya dan menendang perut wanita itu. Kamu pasti akan menyesal. Tapi dalam kata-kata ini tidak ada penyesalan kedua.
Kemudian dengan wajah angkuh dia menyatakan bahwa tanpa perintahnya, penerbangan ini tidak diizinkan terbang. Wanita itu tidak menyangka bahwa wanita licik itu begitu kasar dan tidak masuk akal. Arogan, dia segera bersiap untuk menelepon putranya. Namun, wanita licik itu dengan cepat menjatuhkan ponsel yang ada di tangannya. Wanita itu ingin mengambil ponselnya. Wanita licik itu sekali lagi menendangnya hingga terjatuh. Kemudian dia meminta sahabatnya untuk mengambil pemadam kebakaran untuk bersiap-siap menghadapi wanita itu. Setelah melihat wanita itu dalam keadaan yang sangat memalukan, dia tertawa semakin lepas. Namun dia tidak tahu bahwa dia sedang berada di tepi kematian. Hanya karena CEO mengetahui bahwa ada seseorang di penerbangan ibunya. Dia sudah datang ke bandara dengan penuh semangat. Sementara itu, wanita licik itu tetap bersikeras. Di dalam kotak habisi diri. Aku akan mengembalikannya padamu. Kalian adalah anaknya, kan? Tapi suami saya masih berperan sebagai pencuri tua. Pangeran, kesabaran terbatas. Selama saya melakukannya, kamu bisa mengembalikan kotak jantung buatan itu padaku, kan? Tentu saja. Begitu banyak mata yang melihat. Apakah saya berbicara dengan benar? Dan juga, sekarang, kembalikan sisa yang ada padaku. Berhenti.